Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpisa dengan NIM 42025100044 dari program studi akuntansi sektor publik semester 2. Video ini dibuat untuk menjawab soal UTS dengan mata kuliah pengelolaan keuangan negara dan daerah. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik negara dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Soal yang kedua, jelaskan A. Objek keuangan negara, B. Subjek keuangan negara, C. Proses terbentuknya keuangan negara, dan D. Tujuan keuangan negara. A. Objek keuangan negara, semua hak dan kewajiban negara dapat dinilai dengan uang, seperti pajak, retribusi, uang negara, serta kekayaan negara berupa uang maupun barang. Yang B. Subjek keuangan negara, pihak-pihak yang menguasai atau memiliki keuangan negara, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, dan BUMD. C. Proses terbentuknya keuangan negara, melalui rangkaian kegiatan mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan APBN atau APBD, pengawasan hingga pertanggungjawaban kepada rakyat melalui DPR atau DPRD. Dan yang D, tujuan keuangan negara mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Soal nomor 3, sebutkan ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ruang lingkup keuangan negara mencakup hak dan kewajiban negara seperti mengungut pajak, mencetak uang, dan membayar utang, penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah, kekayaan daerah atau negara termasuk yang dikelola BUMN atau BUMD, serta kekayaan pihak lain yang dikuasai atau diperoleh melalui fasilitas pemerintah. Soal nomor 4, jelaskan dan berikan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran negara. 1. Penerimaan negara, semua uang yang masuk ke kas negara bersumber dari pajak, PPh, PPN, Bea Cukai, PNBP, hasil SDA, dividen BUMN, dan hibah. Contohnya, masyarakat membayar pajak penjualan minyak bumi oleh Pertamina. Kedua, pengeluaran negara, semua uang yang keluar dari kas negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan subsidi. Contohnya, pembayaran gaji PNS, pembangun jalan, subsidi BBM. Yang ketiga, pembiayaan negara transaksi untuk menutup defisit anggaran, bersumber dari dalam negeri, penerbitan surat utang negara, maupun luar negeri, pinjaman World Bank atau ADB. Soal nomor 5, jelaskan dan berikan contoh bidang keuangan negara. Yang pertama, bidang pengelolaan fiskal, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui APBN untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Contohnya, penyusunan APBN, pemungutan pajak oleh DJP, pembayaran gaji PNS. Yang kedua, bidang pengelolaan moneter, pengelolaan kebijakan uang dan kredit untuk menjaga stabilitas nilai rupiah oleh Bank Indonesia. Contohnya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, pencetakan uang rupiah. Ketiga, bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pengelolaan kekayaan negara yang diserahkan oleh BUMN atau BUMD untuk dikelola secara bisnis. Contohnya, modal negara di PT Pertamina, PT PLN, PT Bank Mandiri. 4. Bidang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui APBD untuk membiayai pembangunan daerah. Contoh, penyusunan APBD provinsi atau kabupaten atau kota, pengelolaan dana alokasi umum atau DAU. Yang 5, bidang pengelolaan kekayaan negara lainnya, pengelolaan aset atau kekayaan negara yang tidak dipisahkan, seperti tanah, gedung, dan barang milik negara. Contoh, pengelolaan gedung kantor pemerintah, kendaraan dinas, dan tanah milik negara. Sebutkan pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara dan gambarkan alur pembagian kekuasaan tersebut.
Pihak-pihak pemegang kuasa yaitu 1. Presiden, pemegang kuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, Menteri Keuangan, pengelolaan fiskal dan wakil pemerintah kepemilikan kekayaan negara. Yang ketiga, Menteri atau pimpinan lembaga, pengguna anggaran atau pengguna barang di kementerian masing-masing. Dan yang terakhir, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Soal nomor 7, sebutkan dan jelaskan undang-undang yang mengatur tentang kebijakan moneter. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Utama Kebijakan Moneter menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dengan tujuan menjaga kestabilan nilai rupiah melalui pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang mengatur rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, termasuk kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK mengatur koordinasi Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan dalam mencegah dan menangani krisis moneter melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK mengatur pengawasan sektor keuangan termasuk perbankan dan pasar modal, serta koordinasi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Nomor 8. Buat bagan hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Bagannya akan saya tampilkan di layar ya. Terakhir, nomor 9, jelaskan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru pengelolaan keuangan negara lahir seiring reformasi keuangan negara yang ditandai dengan terbitnya 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Perubahan ini membawa pergeseran mendasar dari sistem lama ke sistem yang lebih modern, transparansi, dan akuntabel. Sekian video jawaban dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.